Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas sepatu lokal merek Kompas. Yang kayak judul video ini kemarin tuh kalau kalian beli di Jakarta Sneaker Day 2019 itu ngantri banget. Hah? Kompas? Wow. Antrian sepatu yang Kompas tadi tuh. Panjang banget di belakang sana. Nah sebelum lanjut bahas sepatunya, gue mau ngasih tahu dulu. Pasti dari kalian ada yang nebak-nebak nih kalau antriannya kemarin itu pada mau beli versi Brian-nya. Nah gue udah kesana dan gue udah nanya sama mas-mas yang jagain ya. Katanya tuh ngantrinya udah bukan yang buat Brian lagi. Karena si Brian itu kan cuma ada 100 pieces dan itu udah sold out semua. Dan itu juga udah sekitar jam 3 sorean deh gue datang. Itu masih antri aja. Ternyata emang mereka tuh pada mau beli ya tipe-tipe lain dari sepatu Kompas ini. Penasaran, akhirnya gue ikutan beli juga dan gue kaget. Harganya tuh emang ternyata murah banget, di bawah 300.000. Karena gue belinya itu yang versi kecil, bukan yang tinggi ini. Nah, bisa dapet yang tinggi ini atau yang mid ini karena di sana tuh gue ketemu sama Mas Rahmat dan di sana dia kenal sama gue. Ternyata gue emang biasa nge-review gadget ya dan dia juga demen gadget. Akhirnya malah nyaranin ke gue review yang ini. Gue disuruh nyobain yang seri mid ini. Ya udah akhirnya gue bahas deh. Nah, terus kalau kita mulai ngomongin boxnya, ini warnanya merah gini ya dan menurut gua ini keren sih untuk sepatu lokal, jadi nggak biasa bentuknya. Dan kita dapat juga plastiknya tuh kayak gini, plastik boxnya itu ada tulisan Kompas sama belakangnya tuh bangga buatan Indonesia kayak gini. Terus ini yang midnya, ini yang pendeknya yang gue beli sendiri. Dan gue bisa bilang pengalaman nge-unboxing sepatu lokal ini tuh beda. Karena kalau kita pertama kali buka boxnya, kita langsung dikasih lihat ada kartu sertifikat of authentic kayak gini. Sebenarnya hal kecil menurut gue, tapi jadinya tuh ya beda aja. Kayak kalau misalkan kalian pernah nge-unboxing sebuah smartphone, itu kalau yang versi spesial kayak OnePlus yang versi McLaren atau mungkin yang Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, itu tuh beda. Suka dapat ada kartu-kartu di dalamnya kayak ucapan terima kasih, begitu-begitulah dari ownernya. Nah, tapi ini tuh ibaratnya sepatu bukan sepatu yang flagship gitu loh, tapi sepatu yang biasa aja dan semuanya rata. Yang kecil ini ada kartunya dan yang versi midnya ada kartunya juga tuh. Dan motifnya beda-beda. Abis kartunya ya kayak biasa kita dikasih kayak kertas minyak kayak gini lah. Terus ini ada sepatunya tuh yang kayak gini. Yang mau gue omongin, yang mau gue review adalah bukan yang pendek ini, tapi yang midnya ini. Gue tuh bisa bilang kalau sepatu Kompas ini terinspirasi sama 3 brand. Kalau mata gue ngelihat ya, ada Converse, ada Vans, sama ada Puma. Nah kalau yang Converse, di sini gue juga punya Converse yang warna OG-nya. Menurut mata gue paling kelihatannya adalah di bagian depannya ini. Grid-grid di bagian two boxnya ini tuh mirip banget, apalagi yang bagian depan di sini tuh ada kayak diamond cut kayak gini. Tapi yang bikin beda adalah bagian atasnya. Kalau yang Converse punya ini atasnya tuh full segitiga kayak gini. Kalau yang Kompas punya itu cuma setengahnya aja, bentuknya kayak bulan sabit. Terus kalau yang terinspirasi sama Vans adalah bagian midsole-nya. Tengahnya sini ini tuh polosan aja. Beda kalau misalkan Converse tadi kan di tengah-tengahnya nih ada garis hitam. Nah, kalau Vans kan ya polos lah sama kayak gini. Dan kalau yang Pumanya yaitu adalah logonya sini. Gua ngelihatnya kayak kebalikan logonya Puma sih, ya nggak sih? Ya pokoknya ini ciri khas lokal lah ya. Dan gue tuh udah sempat googling juga kalau identitas logonya ini udah mereka patenin. Dan gue juga bisa bilang ini tuh harga sama kualitas yang mereka bikin ini tuh nggak sesuai. Harganya tuh murah tapi kualitasnya tuh bagus. Apalagi bahan kanvasnya ini tuh beda deh sama Converse asli. Masih lebih kokoh kanvasnya si Kompas ini. Apalagi kalau misalkan dibandingin sama Converse yang 75 ribuan sampai 100 ribu di pinggir jalan. Itu mah jauh banget bedanya. Nah, bahas lagi yang lainnya. Di sini gue mau bahas soal midsole-nya ya. Kalau Kompas punya, gue sekilas sih ngelihatnya ini tuh kayak nggak ada sambungan di bagian midsole-nya. Beda sama Converse. Kalau Converse tuh ada sambungan midsole-nya itu di bagian jempol nih, kayak gini. Dan kalau di sepatu Vans biasanya ada di bagian belakangnya. Nah, ini kalau di Kompas sebenarnya ada juga sambungannya dan letaknya juga sama kayak Converse ada di bagian jempol. Cuma ini tuh nggak bikin jendolan, jadinya tuh rapih aja kayak gini. Di bagian belakangnya ada tag-nya juga nih dan di balik tag-nya ini ada tulisan Made in Indonesia. Terus di lidahnya juga ada logo kayak gini, sama di belakang lidahnya juga ada ukuran dan tulisan Bangga Buatan Indonesia. Keren kan nih? Nah, terus bagian logonya yang di samping ini tuh pakai bahannya yang beda, bukan kanvas ataupun midsole-nya yang mereka pakai buat di sini. Jadi kayak semacam kulit gitulah. Ini yang di mid-nya juga sama tuh. Bahannya tuh bukan kayak kanvas yang mereka pakai ataupun di mid-nya. Ini udah kulit yang berbeda. Paling kalau misalkan ngomongin minusnya,
Paling jahit-jahitannya aja sih yang kelihatan harusnya tuh ngikutin alur tapi ada yang melenceng dikit. Cuma ya sepemakaian lu pakai juga jahit-jahitan yang mungkin agak melenceng juga nggak bakalan ngeh orang, kecuali ada orang atau ada temen lu yang lu pakai sepatu terus dia tuh sampai ngeliatin gitu, lihat jahitan sepatu lu. Nggak ada kan kayak gitu. Oke, kelar ngomongin fisiknya. Sekarang kita mulai masuk ke reviewnya ya. Dan gua akan nge-reviewnya yang mid ini karena emang udah gue pakai selama kurang lebih 4 hari. Dan jujur-jujuran aja, pertama kali ngebuka boxnya, gue tuh punya kebiasaan kalau gue beli sepatu baru itu pasti gue cium-ciumin dulu bau sepatunya atau bau boxnya tuh kayak gimana. Dan gue untuk sepatu Kompas ini gue nggak suka baunya karena entah gimana ya, baunya tuh agak-agak amis-amis gitu, kayak otak-otak ikan malah kalau gue nyiumnya. Biasanya tuh kalau gue beli sepatu baru terus gue cium itu ada yang baunya sangit lah, ada yang baunya emang nggak enak, ada juga yang baunya kayak rumput gitu, ada loh. Sama ada juga yang wanginya ya enak. Nah kalau yang Kompas ini gue nggak suka baunya amis gitu, yang gue sendiri nggak tahu baunya tuh emang berasal dari lemnya, dari karetnya, dari kertas minyaknya itu ataupun dari boxnya, gue nggak tahu. Bahkan pas nyampe aja nih gue nyoba ya minta tolong teman-teman gue buat nyiumin baunya ini bau amis atau enggak sih, dan mereka nyiumin kok kayak gini sih baunya, dan ya kayak sepakat aja baunya tuh emang agak-agak amis. Ya tapi gue paham lah, itu kan bau baru ya, sepemakaiannya kita juga nanti bakalan hilang lama-lama baunya kena sinar matahari ataupun kena udara. Oke lanjut lagi, pas masukin kaki kita pertama kali ke sepatunya, ini tuh gue langsung suka karena langsung nge-grip banget. Karena memang polanya di bagian samping sini juga ngeliuknya tuh enak ya. Dan insole-nya juga ternyata empuk, beda sama insole-nya si Converse punya. Soalnya kalau Converse itu kan kayak rata semua. Nah kalau si Kompas ini di insole-nya tuh kayak ada tonjolan mulai dari yang kaki tengah sampai kaki belakang. Jadi di tengah-tengah telapak kaki kita kan ada lekukan kayak gini nih. Nah ini tuh berasa keisi sama insole-nya, makanya jadi makin enak nginjeknya. Terus kalau ditanya soal durability-nya, gue sih punya feeling kalau sepatu ini kuat karena dibuatnya secara vulkanisir ya. Jadi lemnya juga gue rasa harusnya bagus. Paling kalau cacat-cacat di awal biasanya tuh yang suka rusak duluan di bagian tekukan sini. Karena kan secara natural kita kalau jalan jari kaki kita kan nekuk di sini ya. Dan kalaupun misalkan ini udah rusak atau cepet kebuka, nggak. Menurut gue ini wajar. Terus kemarin itu gue tuh mau jalan syuting Samsung Galaxy M20 di Plaza Indonesia, dan di sana hujan. Abis hujan ya berarti kan sepatu ini abis hujan-hujanan nginjek becekan, dan gue masuk ke mallnya itu nggak licin sama sekali. Padahal mallnya kan mayoritas pakai lantainya marmer tuh. Ya seneng aja gue, outsole-nya berarti ya bagus, nggak licin gitu loh. Terus abis itu gue coba juga sampai rumah gue lanjut lagi main drum pakai sepatu ini, dan hasilnya sama aja, sama-sama enak pas gue mainin pedal drumnya. Terus sepatu ini juga gue pakai motor tiap hari buat ngantor juga asik. Malah gue merasa makin nyaman soalnya mata kaki kan ketutupan nih, plus kanvasnya juga kokoh. Jadi ya gue makin yakin aja gitu di jalan. Sama yang terakhir ini agak nyeleneh sih. Sepatu ini tadi pagi gue coba buat nge-gym ya. Terus teman-teman gue ya pada nanya aja, kok lu pakai sepatu kayak gitu sa nge-gym? Ya gue bilang aja lagi nge-review bentar biar nyobain. Dan selama gue mainin 2 alat berat yang buat mainin kaki kayak gini sih sebenarnya masih asik-asik aja. Sampai akhirnya gue nyobain treadmill, gue nyoba lari, dan itu gue ngerasa sakit di tumit. Tapi sakitnya tuh karena ini nih. Nih kan tadi yang gue bilang kalau kanvasnya si Kompas ini kokoh. Jadi pas kaki gue nekuk posisi lari, ini tuh sering ketekan sama tulang kaki gue. Jadi ya kesimpulan sepatu ini emang nggak enak ya kalau misalkan dipakai lari. Tapi kalau mau dipakai gym juga ya nggak salah juga. Tinggal dari kaliannya aja pede atau nggak pakai ini buat nge-gym. Oke guys, yang terakhir ini gue ada cuplikan, gue bawa beberapa celana sebagai gambaran aja outfitnya kalau misalkan kita pakai sepatu yang ini. Jadi bisa ada gambaran buat teman-teman lah kalau pakai sepatu yang ini itu cocoknya pakai warna apa untuk atasannya.
Oke deh, segini aja video kita kali ini. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai habis. Dan seperti biasa, nggak usah di like, nggak usah di share, nggak usah di subscribe juga channel ini kalau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat ya silakan, siapa tahu jadi pahala. Buat yang mau nanya-nanya di kolom komentar juga silakan. Insya Allah kalau ada waktu pasti gue balas. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Lupa yang soal giveaway nih. Kemarin di video sebelumnya gue tuh challenge 300.000 dapat sepatu apa, dan gue dapat yang ini, dan gue bilang ini akan gue giveaway, dan ya udah emang giveaway-nya di video yang sekarang. Buat yang beruntung bakalan dapat sepatu Kompas ini tipenya Gazelle ukuran 42. Dan soal ukuran, sorry gue juga lupa mention. Jadi gue itu pakai sepatu Converse ukuran 42. Tapi di Kompas gue pakainya ukuran 41. Nah, berarti kalau ini adalah ukuran 42, biasanya ini cocoknya buat kalian yang ukuran kakinya 43 atau 44. Cara ikutannya gampang banget, komentar aja di bawah. Komentarnya bebas, terserah. Gak usah yang lebay-lebay. Pemenangnya akan gua acak pakai software kok. Nanti akan ada di Instagram gua pengumumannya. Pastiin aja follow Instagram gua, gampang banget namanya kayak nama channel gua. Search aja Wasa Wirman, pasti cuma ada satu doang. Thank you buat yang mungkin ikutan, semoga kalian menang. Kalau misalkan menang ya bagus, kalau nggak menang ya nggak usah baper. Maaf kalau gua cuma bisa ngasihnya sementara ini sepasang sepatu ini aja. Doain aja biar banyak rezeki, banyak endorse, jadinya gue bisa sering-sering ngasih giveaway. Karena kalau beli sendiri sepatu itu menurut gue ya, duitnya nggak balik. Jadi mendingan gue dapat endorsan, gue juga sepatu daripada kebanyakan, mendingan gue kasihin aja. Bye bye.